Hai semuanya, welcome to Novi Ayus Channel. Ketemu lagi dengan aku Novi Ayus, dan pada kesempatan kali ini aku ingin membahas tentang perbedaan mentega dan juga margarin. Karena walaupun tampak sama, tapi sebenarnya mereka berdua ini berbeda loh. Nah, untuk mengetahui apa aja perbedaannya, ikuti terus videonya sampai selesai ya. Semoga bermanfaat. Oke, perbedaan pertama itu adalah dari segi sumbernya. Mentega ini bersumber dari susu, yaitu dari bagian lemak susunya, atau bagian krim susunya, atau bagian kepala susunya. Jangan bingung ya, walaupun tadi aku menyebutkan ada 3 bagian, sebenarnya itu hanyalah satu bagian saja, atau itu adalah hanya nama sinonimnya aja. Nah, untuk kalian nih yang baru mengetahui kalau itu adalah nama sinonim, sepertinya kalian perlu nih nonton video aku tentang susu. Linknya aku taruh di atas sini ya, dan juga di deskripsi. Di video itu aku menjelaskan banyak hal tentang susu, mulai dari sumbernya, kemudian juga kandungannya itu apa aja, kemudian jenis-jenis olahan susu itu apa aja, contoh-contoh di pasaran, dan juga sampai ke penjelasan mengenai skim, kemudian juga krim atau lemak susu atau kepala susu tadi. Oke, itu dia tentang mentega. Kalau margarin itu sumbernya adalah dari minyak-minyak tumbuhan atau minyak nabati. Minyak yang biasa digunakan itu biasanya adalah minyak kelapa sawit, itu di Indonesia. Tapi selain minyak kelapa sawit, banyak juga minyak-minyak lainnya yang biasa digunakan sebagai bahan baku untuk pembuatan margarin, seperti minyak kedelai, kemudian juga minyak kelapa, kemudian juga minyak biji bunga matahari, kemudian minyak jagung, dan mungkin minyak-minyak yang lainnya. Nah, itu dia perbedaan antara mentega dan juga margarin. Jadi dari kedua bahan yang berbeda ini, jika ada salah satu dari kita yang vegetarian, itu harus menghindari yang namanya mentega, karena dia berasal dari dari lemak hewani. Nah, sedangkan untuk yang margarin masih bisa dikonsumsi karena dia berasal dari minyak-minyak tumbuhan. Tapi harus hati-hati juga ya dalam memilih margarin, karena ada beberapa produsen margarin yang masih menggunakan susu sebagai bahan baku, salah satunya ya, sebagai salah satu bahan utama untuk membuat margarin. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memperbaiki aroma dari margarinnya itu, karena aroma dari margarin ini tidak seharum aroma mentega. Perbedaan kedua itu berarti dari segi bau atau aromanya ya. Mentega itu lebih harum daripada margarin. Jadi suatu kue yang menggunakan mentega sebagai bahannya, itu begitu keluar dari panggangan, baunya itu akan tercium, harum, baunya akan keluar. Tetapi misalnya kue yang dibuat dengan menggunakan margarin, itu baunya tidak akan seharum mentega gitu ya. Makanya banyak produsen dari margarin yang menambahkan flavor kepada margarinnya itu untuk memperbaiki aroma atau baunya itu. Nah, gitu. Kemudian perbedaan yang ketiga sekarang ya, itu adalah dari segi warnanya. Mentega itu warnanya adalah kuning pucat karena dia berasal dari susu. Tapi susu kan warnanya putih ya. Kenapa setelah jadi mentega warnanya kuning? Nah, itu karena susu yang berwarna putih itu masih merupakan bentuk emulsi minyak dalam air yang terdispersi secara homogen. Nah, kalau misalnya dia itu terjadi pemisahan, bukan berarti basi ya, tapi karena memang sengaja dipisahkan, itu minyak dan airnya akan memisah. Minyaknya itu akan berada di atas gitu ya. Minyak ini lemak ya, maksudnya lemaknya akan berada di atas dan dia akan berwarna kekuningan. Nah, lemak ini kan yang dibuat sebagai bahan baku untuk mentega. Jadi menteganya mengikuti warna lemaknya ini, warnanya menjadi kekuningan. Warna kuningnya sendiri berasal dari zat warna yang namanya karotenoid, yaitu adalah zat warna atau pigmen berwarna merah, oranye, dan juga kuning yang disintesis pada kloroplas atau kromoplas makhluk hidup yang mengalami fotosintesis. Jadi kita sebagai manusia ataupun binatang ternak itu tidak dapat mensintesis sendiri, jadi harus mendapatkan asupan dari luar. Kalau margarin itu warnanya adalah kuning cerah karena berasal dari minyak-minyak tumbuhan. Tapi banyak produsen margarin yang menambahkan juga tuh zat warna ke dalam margarin itu agar warnanya menjadi semakin menarik. Zat warna yang ditambahkan biasanya adalah karotenoid, sehingga warnanya juga menjadi kuning menyerupai mentega. Oke, perbedaan yang selanjutnya adalah dari segi teksturnya. Jadi mentega ini memiliki tekstur yang lembut
lembut. Nah, sedangkan margarin ini teksturnya cenderung ke lebih keras. Perbedaan tekstur ini erat hubungannya dengan cara pembuatannya. Mentega itu dibuat dengan cara, pada umumnya ya, dibuat dengan cara mengocok atau mengaduk susu tadi sehingga dia itu berbentuk padatan. Nah, padatannya ini akan memisah dari cairannya. Padatannya nanti akan menjadi mentega, cairannya menjadi susu mentega atau yang biasa kita kenal sebagai buttermilk. Itu cara pembuatan mentega. Dengan proses yang sederhana seperti itu, mentega itu bisa loh dibuat sendiri di rumah. Jadi itu nanti akan menjadi mentega homemade ya. Untuk margarin, pembuatannya itu lebih rumit sehingga dia harus dilakukan di pabrik. Salah satu cara pembuatannya adalah dengan proses hidrogenasi, yaitu dengan menyemprotkan hidrogen bertekanan ke dalam minyak panas sekitar 200-an derajat itu yang sudah mengandung katalisator yang sudah terdispersi homogen di dalamnya. Katalisator yang biasa digunakan itu adalah nikel, tapi selain nikel bisa juga digunakan palladium, platina, atau mungkin yang lainnya gitu. Nikel dianggap lebih ekonomis dan juga lebih efisien sehingga lebih banyak digunakan sebagai katalisator. Reaksi hidrogenasi ini hanya dapat terjadi apabila ketiga reaktan terdapat dalam wadah yang bersama-sama gitu. Jadi reaktannya tadi ketiganya itu adalah minyak, kemudian juga katalisator dan juga hidrogen. Kalau misalnya salah satunya nggak ada, tidak akan terjadi proses hidrogenasi. Proses hidrogenasi ada dua macam, yaitu hidrogenasi parsial dan juga hidrogenasi sempurna. Hidrogenasi parsial akan menghasilkan margarin yang masih memiliki asam lemak tidak jenuh, yaitu asam lemak yang dia masih memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya dan tersusun secara cheese gitu ya. Nah, di samping asam lemak tidak jenuh, dia juga akan menghasilkan asam lemak trans atau lemak trans. Dia itu sama-sama memiliki ikatan rangkap pada rantai hidrokarbonnya tapi tersusun secara berseberangan atau trans. Itu yang hidrogenasi parsial. Sekarang kalau misalnya hidrogenasi sempurna, itu akan menghasilkan lemak jenuh karena semua atom karbonnya akan berikatan dengan hidrogen gitu ya. Jadi proses hidrogenasi itu tujuannya adalah untuk merubah bentuk minyak menjadi bentuk yang lebih padat atau bahkan padat gitu ya, karena titik cairnya itu menjadi meningkat. Kemudian yang kedua itu adalah untuk meningkatkan ketahanan minyaknya itu dari suatu reaksi oksidasi, yaitu reaksi yang melibatkan oksigen sehingga minyaknya mudah menjadi tengik. Kalau misalnya dia terhindar dari proses oksidasi, berarti penyimpanannya akan menjadi lebih lama gitu. Daya tahannya akan menjadi lebih lama. Selain proses hidrogenasi, margarin juga bisa dibuat dengan proses esterifikasi atau interesterifikasi, yaitu suatu reaksi di mana ester trigliserida asam lemak dirubah menjadi bentuk ester lain melalui reaksi alkoholisis, asidolisis, dan juga transesterifikasi. Nah, jadi dia akan menghasilkan minyak dalam bentuk-bentuk yang baru dengan sifat-sifat yang baru. Keuntungan dari proses secara interesterifikasi itu adalah tidak akan merubah derajat kejenuhan atau ketidakjenuhan dari minyak-minyaknya itu sendiri gitu ya. Jadi yang tadinya punya ikatan rangkapnya banyak, ya tetap ikatan rangkapnya banyak dan dalam konfigurasi cis, karena dalam konfigurasi trans atau lemak trans itu hanya dihasilkan oleh proses hidrogenasi parsial. Oke, itu dia dari segi pembuatannya. Sekarang dari segi kandungan lemaknya, tadi sedikit-sedikit sudah dicomot-comot ya. Jadi sekarang dirangkum ke dalam perbedaan yang selanjutnya, yaitu kandungan lemaknya. Udah saya rangkum nih dalam bentuk tabel. Jadi di situ terlihat mana yang mengandung asam lemak jenuh, mana yang mengandung asam lemak yang tidak jenuh, dan juga mana yang mengandung lemak trans gitu ya. Itu kandungan lemaknya. Dari ketiga jenis lemak itu, yaitu lemak jenuh, kemudian lemak tidak jenuh, dan juga lemak trans, kalau menurut aku sendiri yang aku takutin itu adalah lemak trans, karena dia itu selain dapat meningkatkan kolesterol jahat dalam tubuh, juga dapat menurunkan kadar kolesterol baik di dalam tubuh. Sehingga menurutku, saranku itu adalah kalau misalnya membeli margarin itu perhatikan kemasannya, pilih yang lemak transnya 0 gitu ya, atau pilih yang dalam kemasannya itu tidak ada tulisan
dihidrogenasi sebagian atau partially hydrogenated atau sejenisnya seperti itu. Oke, itu dia dari segi kandungannya. Kemudian perbedaan selanjutnya itu adalah dari segi titik lelehnya. Tadi sudah disebutkan ya, kalau misalnya mentega itu kan teksturnya lunak, dia titik lelehnya itu lebih rendah, yaitu sekitar 33 sampai 35 derajat Celcius saja. Dengan kata lain, mentega ini tidak tahan di suhu ruangan berlama-lama karena dia akan cepat meleleh gitu ya. Jadi disimpannya sebaiknya di dalam kulkas. Kemudian kalau misalnya yang namanya margarin itu dia titik lelehnya lebih tinggi dari mentega, sekitar 37 sampai 42 derajat Celcius, sehingga margarin ini aman untuk disimpan di suhu ruangan gitu tanpa takut meleleh. Perbedaan selanjutnya adalah dari daya emulsinya. Mentega ini memiliki daya emulsi yang kurang bagus karena teksturnya tadi kan lembek. Jadi kalau digunakan dalam adonan, itu adonannya itu menjadi teksturnya lembek dan bahkan pada beberapa adonan itu menjadi sulit untuk dicetak. Sedangkan margarin ini memiliki daya emulsi yang lebih bagus daripada mentega, sehingga kue yang dihasilkan itu akan memiliki tekstur yang kokoh. Itu dari segi daya emulsinya. Kemudian perbedaan yang terakhir adalah dari segi harganya. Mentega karena terbuat dari susu, biasanya mentega ini harganya lebih mahal daripada margarin. Jadi margarin ini harganya biasanya lebih murah daripada mentega. Itu dia perbedaan-perbedaan dari mentega dan juga margarin. Sekarang kita ke persamaannya yuk. Jadi persamaannya adalah dua-duanya ini sama-sama ada yang salted dan juga ada yang unsalted. Jadi ada yang berasa asin dan juga ada yang tawar. Kemudian persamaan yang kedua itu adalah sama-sama bisa digunakan untuk membuat kue, kemudian cake, kemudian sebagai bahan olesan-olesan, misalnya olesan roti, olesan panggangan dan sebagainya. Tapi untuk fungsi yang kedua itu karena mereka kan saling memiliki kekurangan dan juga kelebihan, maka banyak pembuat resep kue itu mengkombinasikan mereka berdua ini. Biasanya kombinasinya mah 1:1 gitu ya. Jadi tujuannya adalah agar kekurangan dan kelebihannya ini saling melengkapi. Jadi suatu kue yang dibuat dengan campuran mereka berdua itu akan memiliki wangi yang harum karena berasal dari mentega, dan juga dia akan memiliki tekstur yang kokoh karena dia mengandung juga margarin. Nah, itu dia kenapa dalam resep itu banyak yang mencampur atau mengkombinasikan mentega dan juga margarin. Karena kalau misalnya baru sama-sama keluar dari oven, mungkin wanginya gitu ya, kelembutannya itu masih sama-sama enak ya. Tapi kalau misalnya sudah berada di ruangan selama beberapa lama gitu ya, atau misalnya sehari atau 2 hari, itu kue yang dibuat dengan mentega itu masih tetap terasa lembut. Berbeda dengan kue yang dibuat dengan menggunakan margarin, dia akan terasa lebih keras gitu ya. Nah, itu karena mentega memang sudah mencair dalam suhu ruangan, sementara margarin pada suhu ruangan akan mengeras kembali gitu. Nah, mentega memang wangi ya, tapi juga dia itu memiliki kekurangan, yaitu terlalu lembut sehingga dia tidak kurang kuat menopang struktur kue gitu ya, sehingga memerlukan margarin untuk membantunya, sehingga kombinasi antara mentega dan margarin itu akan menghasilkan kue yang kokoh tapi juga dia memiliki aroma yang harum dan juga lembut. Oke, itu saja video kali ini tentang perbedaan dan persamaan antara mentega dan juga margarin. Jika video ini dirasa bermanfaat, klik like-nya ya, dan juga share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Jangan lupa juga bantu subscribe channel ini agar channel ini semakin berkembang, dan juga aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama tahu jika aku mengupload video baru. Terima kasih semuanya ya. Assalamualaikum.